Sobat semuanya, mekanisme seleksi P3K 2024 nanti akan ada mekanisme P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. Artinya teman-teman nanti yang tidak diangkat menjadi P3K penuh waktu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, dan artinya di sini nanti semuanya akan bisa mendapatkan NI P3K ya di tahun 2024. Nah, namun di sini kita perlu mengetahui bahwa penentu utama honorer bisa diangkat P3K 2024 ini adalah ketersediaan formasi yang ada di instansi kita masing-masing. Dan kalau misalkan di sini kita nggak tersedia formasi ya di instansi kita, maka meskipun kita nanti bisa membuat akun SSCSN dan berhasil login ke akun SSCSN, maka nantinya kita ujung-ujungnya akan ada tulisan, mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih, sehingga Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu daftar daerah yang tidak mengajukan formasi P3K 2024 dan apakah daerah-daerah ini nanti akan tetap bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu meskipun tidak mengadakan seleksi P3K. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, berikutnya adalah untuk contoh daerah-daerah yang sudah mengajukan formasi ya, dan nanti sebentar lagi akan ditetapkan dalam SK penetapan formasi dari Kemenpan RB. Ini ada sekitar 40 daerah yang saya mendapatkan datanya, dan untuk yang lain ini saya belum mendapatkan datanya teman-teman. Nah, berikutnya di sini nanti tentunya kalau misalkan daerah kita membuka formasi, kita nanti akan bisa untuk melakukan pendaftaran. Baliknya kalau misalkan PBA kita nggak buka formasi, kira-kira bagaimana? Apakah bisa melakukan pendaftaran atau tidak? Karena untuk tahapan pendaftaran P3K 2024 ini, misalkan untuk P3K guru, maka nanti P3K guru ini adalah guru honorer itu mengikuti seleksi di SSCSN mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, kemudian juga melihat pengumuman. Nah, di sini nanti melalui ekosistem sscsnbkn.go.id. Nah, berikutnya di sini untuk formasi yang dibuka di Pemda itu merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Jadi setelah kita itu membuat akun di SCSN, ini kan kita login ya, kita login ke akun SCSN yang telah kita buat dengan cara mengisikan nomor induk kependudukan atau NIK dan juga passwordnya. Setelah itu di sini nanti kita memilih jenis seleksi. Nah, penentu kita bisa lanjut atau enggaknya itu adalah pada saat memilih jenis seleksi. Kalau misalkan Pemda kita nggak buka formasi ya, kita nggak bisa lanjut untuk melakukan pendaftaran. Nah, daerah mana saja yang tidak mengajukan formasi dan berpotensi tidak mengadakan seleksi P3K 2024? Informasi pertama di sini kita kutip dari ayojakarta.com ya. Nah, di sini diupdate tanggal 15 Maret 2024. Ini ada daftar 68 kabupaten kota dan provinsi yang tidak mengajukan formasi P3K 2024, dan tentunya ini merupakan kabar buruk untuk tenaga honorer teman-teman. Nah, kira-kira apakah daerah kalian termasuk di dalamnya? Seperti yang kita kutip dari ayojakarta.com, yaitu calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan segera dibuka pada bulan Mei 2024. Namun ada berita buruk bagi tenaga honorer yang ingin mendaftar P3K 2024. Diketahui ada 68 kabupaten kota dan provinsi yang tidak mengajukan formasi P3K 2024, sehingga ini akan menjadi berita buruk untuk tenaga honorer, sebab akan formasi yang diinginkan itu belum tentu ada di kabupaten kota tersebut ya. Dan hal tersebut disampaikan oleh Dirjen GTK Nunuk Suryani dan juga Dirjen GTK yang dikutip oleh Ayu Jakarta dari akun YouTube Sukses P3K dan CPNS. Dan lantas kota mana sajakah yang tidak mengajukan formasi P3K 2024? Nah, di sini ada 68 kabupaten kota dan provinsi yang tidak mengajukan formasi. Nah, untuk yang pertama itu adalah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ya. Nah, di sini saya punya teman salah satu di Kabupaten Purworejo yang tahun kemarin ini tidak lulus, sudah mengikuti seleksi. Sepertinya tahun ini juga belum bisa lulus ya. Jadi yang pertama Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian ada Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Magelang di Jawa Tengah. Kemudian juga ada di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Kota Bondowoso, Jawa Timur. Kemudian ada Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Giring Aceh, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, kemudian Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Kemudian ada Kota Batu Jawa Timur, Kota Banda Aceh,
Kemudian ada Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Nagan Raya Aceh, Kota Sebulu Salam Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Kabupaten Binjai Sumatera Utara. Kemudian ada Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Kemudian ada Kota Tapanuli Utara, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Manado. Dan kemudian ada Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian Kabupaten Lampung Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Kota Kabupaten Agam Sumatera Barat, kemudian Kota Bukit Tinggi Sumatera Utara, selanjutnya Kota Solok Sumatera Barat, selanjutnya Kabupaten Bone, kemudian Kabupaten Goa, selanjutnya Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian ada Kabupaten Kolaka Sulawesi Utara, kemudian Kabupaten Konawe Utara, kemudian Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, kemudian Kabupaten Buru Maluku, kemudian Kabupaten Buton Tengah, kemudian Kabupaten Bangli, selanjutnya Kabupaten Tabanan Bali. Kemudian ada Provinsi Papua, kemudian Kabupaten Kapahiang, kemudian Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya Provinsi Gorontalo, kemudian ada Provinsi Banten, kemudian Kabupaten Bualemo Gorontalo, kemudian Kabupaten Teluk Wondoma, kemudian Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Bone, Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Provinsi Papua Selatan, selanjutnya Kabupaten Puncak Jaya, kemudian Kabupaten Intan Jaya, selanjutnya Kabupaten Merake, kemudian Kabupaten Mimika, selanjutnya Provinsi Papua Barat, kemudian Kabupaten Memberamo Tengah, kemudian Kabupaten Lanijaya, selanjutnya Kabupaten Tombrau, kemudian Kabupaten Maibat, dan juga Provinsi Papua Pegunungan. Dan berikutnya ada Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovon di Gul Papua, dan yang terakhir adalah Kabupaten Yohukimo, teman-teman. Sehingga daerah-daerah tersebut sepertinya nanti ketika teman-teman yang ada di daerah itu melakukan pemilihan jenis seleksi, meskipun kita bisa membuat akun SSCSN, kemungkinan besar kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran ya. Dikarenakan di sini untuk persyaratan kita bisa melakukan pendaftaran itulah ketika daerahnya membuka formasi. Kalau misalkan buka formasi, otomatis nanti mengadakan seleksi P3K. Kalau misalkan daerah kita itu membuka formasi, kan di sini nanti kita bisa mendaftar. Nah, untuk mendaftar di sini kita melalui mekanisme yang pertama melakukan pembuatan akun SSCSN, kemudian mengisi biodata, kemudian memilih jenis seleksi, kemudian memilih formasi, riwayat, dan juga mengupload dokumen. Kemudian kita bisa mengakhiri pendaftaran pada halaman resume. Dan berikutnya di sini nanti ketika kita bisa melakukan pendaftaran, maka kita akan bisa ditetapkan nih apakah bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ataukah nanti P3K paruh waktu. Konsepnya kalau misalkan nanti bisa membuka formasi, maka ketika formasi jabatan ada 5, nanti pelamar misalkan ada 12, maka yang diangkat menjadi P3K penuh waktu ini ada 5. Kemudian yang tidak lulus ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, semoga saja nanti ada kebijakan meskipun Pemda kita tidak membuka formasi, kita tetap bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, semoga saja nanti akan dituangkan dalam Kepman PAN-RB yang pada akhir atau pertengahan bulan April nanti akan rilis, teman-teman. Dan akhirnya kita bisa lulus semua nih di tahun 2024 ini.